Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus ditemukannya sudah tidak bernafas lagi seorang dosen muda di kampus swasta di Semarang, Dwi Nanda Lincia Levi, berusia 35 tahun atau biasa dipanggil adalah Levi ya di sini. Ada beberapa update terbaru, diantaranya adalah mahasiswanya almarhumah di Universitas 17 Agustus Semarang itu melakukan aksi demonstrasi agar dilakukan pengusutan kasus ini secara tuntas karena memang kasus ini kan berhubungan dugaannya dengan salah satu anggota kepolisian, sosok AKBP Basuki yang memang sudah dilakukan patsus atau penempatan khusus selama 20 hari ke depan karena menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, ada indikasi kayak pelanggaran kode etik di mana beliau ini tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang syah dengan korban dan ada indikasi pidana atau tidak di sana, itu yang sedang dilakukan pendalaman. Tetapi ada beberapa statement terbaru dari pihak keluarga korban yang ini sepertinya sudah mulai menjurus ini maunya ke arah mana. Apakah ini pure adalah direncanakan memang sudah mau dihabisi, dugaan yang mengarah ke unsur pidana, atau ini adalah sifatnya kayak kecelakaan begitu, tidak ada niat untuk dihabisi tetapi sesuatu hal menyebabkan dosen yang sudah lulus S3 atau doktor di usia 35 tahun ini yang membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Kita bahas di temuan yang pertama. Untuk kronologi detailnya sudah aku bahas di video sebelumnya teman-teman. Jadi ini adalah pendalamannya. Keterangan terbaru dari kakak korban bernama Perdana Cahya Devian Melasko bahwa terakhir kali bahwa dia ini berkomunikasi dengan sang adik itu di hari Jumat. Jadi ini kurang lebih adalah 3 hari ya, karena hari kejadiannya ditemukannya itu di hari Senin 17 November 2025 sekitar setengah 6 pagi atau setengah 5 pagi antara kedua jam tersebut. Jadi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari sebelumnya, dan komunikasi terakhir menurut Perdana Cahya Devian Melasko bahwa dia hanya komunikasi nggak berarti lah hanya basa-basi doang lewat sosial medianya karena lewat Instagramnya di Instastory-nya itu sering ngintip-ngintip aja dalam tanda kutip, jadi tidak ada komunikasi yang begitu bermakna. Nah, mendapatkan informasi bahwa adiknya itu berpulang dari kampusnya itu sekitar jam 6 sore karena katanya mencari nomor telepon kakaknya, keluarganya sangat sulit. Tetapi ada salah satu statement yang disampaikan dari pihak kuasa hukum korban, dikatakan bahwa terduga yang diduga berhubungan dengan kasus ini, AKBP Basuki yang saat ini sedang diamankan oleh penyidik setempat ya di Dinas Propamnya, itu sempat mengirimkan foto ke bibinya korban yang itu tinggalnya di Purwokerto. Jadi foto tersebut sayangnya tidak sempat disimpan oleh bibi korban karena keburu dihapus oleh si pengirimnya. Jadi foto tersebut digambarkan kayak ada bercak noda merah segar di area perut dan juga paha. Oke, kita dalami bagian ini. Kalau ini statementnya adalah betul, bisa di cross check sebenarnya dengan data digital dari foto-foto yang terhapus, itu bisa di retrieve lagi asalkan datanya masih ada, apalagi juga kategorinya masih dalam hitungan hari ya. Kalau memang penyidik mau membongkar ini fotonya betul atau tidak, seperti statement keluarga, gampang sekali buat dikembalikan data tersebut, asalkan handphonenya masih ada. Nah, di foto yang pertama itu ada bercak noda merah segar di perut dan paha. Apakah ini mengindikasikan, mohon maaf nih, kondisi terakhir korban kan dalam kondisi yang sudah tidak menggunakan busana sama sekali, dan diduga mereka sudah tinggal bersama itu kurang lebih adalah 5 tahun. Itu yang menjadi salah satu alasan kenapa juga dipatsus. Apakah mungkin ini indikasi sedang melakukan sesuatu hal yang dugaannya pengen sebagian orang itu berpikir apakah karena, mohon maaf ya, ada dugaan berbadan dua. Kalau memang betul dugaan tersebut berbadan dua, sangat gampang bisa diklarifikasi lewat data otopsi yang sekarang aku yakin sedang dalam proses. Kalau seandainya memang sebagian masyarakat yang menduga bahwa apa jangan-jangan berbadan dua, kemudian berusaha, mohon maaf, dugaannya dihilangkan, kemudian terjadi kebablasan, dan akhirnya malah
korbannya malah berpulang seperti itu bisa di cross check dari data otopsi. Karena di awal-awal kejadian kan aku baca dari sejumlah media massa yang mengatakan bahwa penyidik itu mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan katanya dari visum luarnya, tetapi visum dalam belum tentu. Tetapi juga ini menjadi salah satu concern dari pihak keluarga korban. Misalnya dikatakan bahwa di awal-awal kasus ini muncul, kami tuh mendengar secara langsung bahwa tim Inavis yang memang dihubungi langsung oleh seseorang yang memang sangat dicurigai dalam kasus ini, AKBP Basuki, itu kalau ngobrol sama tim Inavisnya, selalu mereka manggilnya adalah Dan, komandan lah istilahnya seperti itu. Nah, takutnya dengan panggilan seperti ini kayak ada relasi kuasa karena dugaannya ada rasa ketakutan sama atasannya karena AKBP itu jabatannya dan juga pangkatnya lebih tinggi dibandingkan para tim Inavis. Memang kalau aku lihat dari profilnya dari AKBP Basuki ini kan yang berusia 56 tahun, beda dengan korban itu 21 tahun karena korban usia 35 tahun ya. Terus dia menjabat sebagai Kasubdit Dalmas Dit Samapta Polda Jateng. Wah, ini jabatan juga cukup tinggi ya, artinya sudah punya bawahan. Apakah takutnya gitu kan ya? Memang menjadi salah satu concernnya di awal-awal kejadian kan AKBP Basuki adalah yang pertama kali menghubungi petugas hotel Kostel tersebut tempat korban menginap bersama dia dugaannya di sana. Setelah menghubunginya, lantas dia juga menghubungi Polres setempat, terus juga Polsek setempat dan juga tim Inavisnya. Takutnya nih ada dikondisikan sedemikian rupa, makanya nggak heran dari pihak keluarga korban kan langsung menunjuk kuasa hukum karena kita nggak bisa pungkiri citra polisi kan tidak semuanya itu menganggap sama baik, walaupun aku yakin masih banyak polisi yang baik, tetapi dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya dugaan relasi kuasa, ketakutan, dan sebagainya, malah nanti tidak terbongkar yang sebenarnya. Nah, bagian yang apakah ini mungkin terkait dengan temuan noda merah tadi yang disampaikan dari pihak keluarga korban berhubungan dengan isu, mohon maaf, misalnya ada dugaan sedang berbadan dua, sekali lagi bisa dikonfirmasi lewat data otopsi. Tapi apakah ini menjadi indikasi direncanakan? Menurut aku sangat kecil, mohon maaf ya, karena memang, atau juga ini bisa menjadi salah satu tipu muslihat seandainya. Karena kalau memang ini rencana mau dihabisi seandainya, ngapain kok ngasih foto, ngasih kabar ke keluarganya? Itu kan malah menimbulkan kecurigaan. Itu bagi orang yang tidak curiga bahwa kasus ini tidak ada atau tidak ada unsur pidananya. Atau juga di sisi lain mengatakan bahwa sengaja dibuat seperti itu biar kelihatan natural, biar tidak ada kelihatan yang direncanakan kayak kasusnya kayak spontanitas. Ya, semuanya serba bisa, tetapi semua itu harus ditunjang dengan dua alat bukti yang kuat, terutama adalah data otopsi, karena tubuh manusia yang sudah berpulang itu, dalam tanda kutip itu berbicara, bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dua data krusial mengenai waktu kematian dan juga penyebabnya, itu yang akan mengkonfirmasi terkait dengan dugaan-dugaan yang sekarang sedang beredar di masyarakat. Nah, terkait dengan nama korban itu berada di satu KK atau kartu keluarga yang sama dengan AKBP Basuki ini. Aku lihat datanya di sini bahwa ternyata keterangan di KK-nya itu adalah sebagai dan lain-lain. Dan status dari AKBP Basuki itu menikah, teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, apakah ada dugaan sudah terjadi pernikahan secara agama yang seperti apa? Karena kalau misalkan begitu ya, kenapa? Kalau seandainya misalnya dengan dugaan yang sudah tinggal bersama katanya 5 tahun ini, kalau memang ini mau disembunyikan, tapi justru malah dimasukkan ke dalam kartu keluarga yang notabene pihak keluarganya juga pasti bakal tahu istrinya, mungkin punya anak dan sebagainya. Kan pasti bakal bertanya tuh, Bapak, ini siapa? Kok ada nama Dwi Nandalin Levi dimasukin di situ? Apa fungsinya dan sebagainya, tujuannya?
Ya mungkin ada sebagian orang kan yang menggunakan data tersebut biasanya untuk kebutuhan administrasi karena misalnya kayak beli kendaraan atau macam-macam lah ya. Harus punya KTP di lokal karena mendiang ini atau almarhumah kan warga Banyumas ya, bukan warga dari Semarang sendiri, dia hanya bekerja di sana. Itu mungkin salah satu kegunaannya. Tetapi kenapa sampai sebegitu beraninya? Ini yang menjadi salah satu teka-teki juga dan petunjuk. Nah, ada dugaan juga di masyarakat bahwa yang membiayai biaya kuliah S3 dari mendiang atau almarhumah diduga adalah AKBP Basuki di sini. Nah, ini harus diklarifikasi karena aku cek di LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya, yang dilaporkan ke KPK, kok aku lihat hartanya nggak masuk akal nih, kayak terakhir hartanya itu cuma ada Honda Vario, nilainya sekitar 14 juta rupiah, dan kas atau setara kas sekitar 80 juta rupiah. Jadi kan nggak nyampe 100 juta untuk harta dari AKBP Basuki. Aku sih nggak yakin ya, masa seorang AKBP hartanya segitu. Aku rasa nggak tahu lah bagaimana ceritanya. Tetapi untuk biaya kuliah saja, S3 aku cek di mana nih? Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, paling nggak ya untuk tuition fee-nya aja, matrikulasi dan sebagainya, at least tuh butuh 164 jutaan. Ini belum ditambah untuk biaya tesisnya, bukunya, macem-macemnya. Aku rasa bisa mencapai mungkin beberapa ratus juta rupiah. Jadi itu uangnya dari mana? Dan apakah dapat beasiswa atau tidak? Apakah disupport sama keluarga atau enggak? Karena AKBP Basuki ini menurut keterangan dari kakak korban tidak pernah diceritakan sosoknya kepada keluarga. Kesannya kayak tertutup seperti itu. Ya, I don't know ya. Untuk bagian ini harus dibahas karena ini bisa menjadi salah satu petunjuk untuk menuju kepada peristiwa sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini sebuah kesengajaan bahwa Levi itu dihabisi, atau ketidaksengajaan, atau bahkan ini semua hanyalah yang karena sakit, tidak ada unsur pidana. Dengan temuan dari penyidik di awal keterangan mengatakan di sehari sebelumnya, di 2 hari sebelum kejadian, tanggal 15 dan 16 November, itu almarhumah sempat ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya karena tensinya tinggi, 190, normalnya 120/80, dan juga gula darahnya mencapai 600, normal 70/140. Apakah itu berhubungan dengan penyakitnya? Tetapi kenapa orang lagi gregesin seperti itu tapi malah dia nggak pakai baju sama sekali? Plus juga di malam kejadian dikatakan dari penyidik bahwa korban itu meminta dioleskan minyak kayu putih. Jadi keterangan ini dugaannya adalah dari AKBP Basuki. Dan sepertinya sudah dapat dipastikan ya, aku tangkap di sini, bahwa yang dikatakan pria tinggal bersama korban di malam itu adalah ya dugaannya AKBP Basuki. Apa nih yang terjadi sebenarnya? Aku rasa teman-teman juga kita jangan ngerasa lebih suci atau lebih baik ya, hanya karena kita melakukan dosa yang berbeda atau apapun itu. Karena bagi aku pribadi, 2 orang dewasa sudah punya concern-nya masing-masing, ya tidak masalah gitu loh. Jadi kalau untuk urusan dosa atau pahala kan itu urusan Tuhan begitu. Cuma poinnya kita pengen cari kebenaran dari kasus ini, adakah unsur pidana atau tidak adakah unsur pidana. Jangan sampai kasus yang dulu melibatkan oknum polisi terulang kembali di kasus ini hanya demi menutupi ya melindungi oknum-oknum tertentu. Mudah-mudahan penyidik bisa terbuka dan membuka semuanya data otopsinya, terutama untuk pihak keluarga harus benar-benar mengawal adalah data-data yang otopsinya. Kalau kayak laptop kan dikatakan kemarin juga dari kuasa hukumnya keluarga korban, itu katanya sempat mau diminta sama AKBP Basuki. Ya nggak boleh katanya. Nah, apakah ini ada rahasia-rahasia tertentu, ada rahasia lebih besar daripada sekedar dugaannya hubungan yang terlarang tersebut? Ini menjadi salah satu petunjuk. Mudah-mudahan kebenaran segera terbongkar secepatnya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.